Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatan min mal. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kita bersyukur pagi ini menjelang siang kita bisa silaturahim dalam event momen halalun bi halalin. Ya, ini tradisi kita dari turun temurun dari zamannya era Bapak Presiden Soekarno, di mana acara atau momen halal bi halal itu usulan atau digagas oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada waktu itu pasca kemerdekaan, Bapak Presiden Soekarno melihat masih ada sedikit gesekan horizontal, maka supaya bagaimana caranya mereka dikumpulkan dalam sebuah forum dan bisa guyub rukun kembali, maka diusulkan acara halalun bi halalin. Sesuatu yang halal pasca bulan Ramadan itu bolehnya makan dan minum, kita juga harus teruskan dengan sesuatu halal yang lain, baik perkataan, perbuatan, tindak laku, perilaku, dan lain sebagainya. Lain halnya kita juga harus lestarikan halal bi halal ini bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Karena memang syariah ini mengajarkan bukan hanya di middle end, di prosesnya, tapi front end, niatnya, intentnya juga dinilai karena Allah atau bukan. Juga bukan itu saja, kita juga dinilai, di appraise, di audit gitu, di back end-nya. Jadi kalau harta itu kan dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Mudah-mudahan kita yang kumpul di daring Webex ini, kita diberikan lapang rezeki dan panjang usia. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana janji sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi asarihi falyasil rahim. Siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah melakukan silaturahim. Dan ini kita alhamdulillah sudah lakukan walaupun hanya via daring. Bapak Ibu, saya mohon izin sedikit sharing dan barangkali nanti ada diskusi sejenak dari Bapak Ibu, mohon dipersiapkan pertanyaan yang terbaik. Bapak Ibu, sebagaimana tadi terima kasih sudah disinggung oleh Ibu Wahyu Andayati bahwa memang literasi perbankan syariah masih sangat kecil, masih sekitar 8%-an. Financial inclusion juga masih kecil, sekitar 11%-an. Artinya dari 100 orang penduduk Indonesia yang bertransaksi dengan perbankan syariah baru 11 orang. Maka itu dengan silaturahmi, mudah-mudahan Bapak Ibu yang nanti belum menyapa outlet BSM datang ke BSM, atau cukup melalui mobile banking nantinya untuk buka rekening secara online, bisa silaturahimnya lebih intens, naruh dananya di BSM, payrollnya di BSM, cash manajemennya juga di BSM, pembiayaannya juga di BSM, supaya bank syariah ini secara growth itu baik, supaya market share perbankan syariah ini naik, karena saat ini baru 6,2% Bapak Ibu, jauh sekali dibanding tetangga Malaysia yang mereka sudah 30%, walaupun hanya terpaut 8 tahun secara pergerakan ekonomi dan keuangan syariah. Pas slide, mohon dibantu slide pertama. Bapak Ibu, ini bagi yang muslim. Tapi sebenarnya bank syariah itu barang universal, bukan sesuatu yang eksklusif. Karena apa demikian? Karena nilai-nilai universal yang ditawarkan syariah Islam itu banyak sekali. Salah satunya dalam kegiatan ekonomi dan perbankan ini. Dan kebetulan karena bank syariah Islam, maka kebetulan nilai dan prinsipnya diambil dari syariah Islam. Nanti kalau rekan saudara kita yang dari Kristiani atau non-muslim yang lainnya kayak Hindu, Buddha, ingin eksplorasi dan menggali nilai-nilai agamanya menjadi sistem atau menjadi dasar pergerakan ekonomi dan keuangan versi Kristiani atau versi Hindu, silahkan saja, boleh saja. Kebetulan kita sekarang sharing adalah ekonomi dan keuangan syariah versi Islamnya.
Tapi nowori ini bukan sesuatu yang eksklusif dan barang milik bersama. Itu buktinya kami Bank Syariah Mandiri selama berdiri, nasabah kami itu multi etnis dan multi ras serta multi agama. Bukan hanya muslim, yang non muslim, yang Chinese, yang Batak, yang Jawa, banyak sekali yang berbank dengan Bank Syariah. Bapak Ibu, karena kita bicara ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya Bank Syariah itu diambil dari nilainya Bank Agama Islam, dia diambil nilai utamanya dari Quran dan hadis. Ini yang pertama. Karena Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang primer, ditambah dengan ijma dan qiyas. Ijma itu apa? Konsensi para ulama di dalam bab hukum Islam. Qiyas itu apa? Analogi perbandingan. Karena tidak semuanya apa yang faktual di environment kita itu secara teks diatur Bapak Ibu di dalam Quran hadis. Maka ulama atau mujtahid Islamic scholar menggunakan instrumen atau metodologi yang disebut dengan qiyas atau analogi perbandingan. Seperti jenis minuman khamr itu yang diharamkan Quran hadis. Khamr itu memabukkan, diharamkan karena memabukkan. Tapi sekarang kan jenis namanya minuman itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada vodka ya, ada topi miring, ada tuak putih, ada lain-lain, whisky, brandy, itu semuanya tidak ada di Quran. Maka itu dikiaskan oleh para ulama. Oh ini zatnya memabukkan, maka ketika khamr diharamkan karena memabukkan, ini juga menjadi haram. Hal yang sama, riba sama bunga bank. Bunga bank ada di Quran dan di hadis Bapak Ibu. Adanya riba, kemudian dikiaskan atau dianalogikan oleh para ulama. Maka muncullah hukum fikih yang 5 itu, yang output hukum fikih yang terakhir itu Bapak Ibu. Ada wajib, ada mandub atau sunnah di dalam bahasa Bapak Ibu. Ada juga halal atau mubah, ada juga makruh, dan juga ada juga haram. Next slide. Ya, Bapak Ibu, hadirnya Bank Syariah itu hasil produk ijtihad para ulama. Karena apa? Di Quran tidak ada itu Bank Syariah. Sebagaimana kita tidak pernah menemukan Bank Syariah di dalam hadis maupun asar para sahabat. Secara fiqh surah di zaman Nabi dan para sahabat, tabiin juga tidak ada itu Bank Syariah Bapak Ibu. Maka karena tidak ada dan ini perlu hukum Islam, maka diterbitkanlah ijtihad yang baru. Ijtihad yang memang secara existing tidak ada. Maka dibuat ijtihad baru oleh para ulama. Itulah yang disebut ijtihad insya'i yang sebelah kanan itu. Jadi ijtihad insya'i Bapak Ibu, ijtihad yang baru di-create oleh ulama zaman sekarang Bapak Ibu. Karena zaman dulu tidak pernah ada, di Quran tidak ada, hadis tidak ada, ijtihad Nabi juga nggak ada, sahabat nggak ada, tabiin nggak ada, maka di-create ijtihad baru, yaitu didirikanlah bank yang berprinsipkan syariah. Itu namanya ijtihad insya'i. Sementara yang kiri Bapak Ibu, ijtihad intiqai. Ijtihad intiqai itu existing ijtihad sudah ada Bapak Ibu. Tinggal bagaimana ulama yang hidup di zaman ini memilih dan memilah mana jenis ijtihad yang dalil dan preseden acuannya itu lebih kuat. Mana jenis ijtihad existing yang dinilai lebih maslahat bagi umat jika diterapkan. Maka ketika ada 5 ijtihad, dipilih salah satu ijtihad. Maka itu disebut sebagai ijtihad intiqai. Yang dimana ijtihad adalah badlul wus'i linaili hukmin syar'iyyin bidalilin yastakhrijuha minal adillah at-tafsiliyah. Jadi seorang ulama atau mujtahid mengerahkan segala kekuatan, daya upaya, kemampuannya, kapasitas keilmuannya untuk menerbitkan sebuah hukum syariah karena memang secara teks tidak diatur di dalam Quran maupun hadis. Next slide. Selanjutnya, baik. Bank Syariah memiliki tantangan Bapak Ibu. Ini zona job areanya para ulama. Kita sebagai orang awam hanya makmum saja dengan hasil ijtihad para ulama, termasuk dalam keberadaan eksistensi bank syariah Bapak Ibu. Nah, apa tantangan pertama? Perbedaan ijtihad para ulama dalam hukum tertentu. Wajar. Kalau ulama Malaysia untuk produk ini hukumnya A, ulama B produk ini hukumnya B, padahal produknya sama. Itu sama-sama bernilai pahala. Karena Nabi mengatakan, idza ijtahadal hakim fa'asaba falahu ajran, fa idza ijtahadal hakim fa'akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang mujtahid menerbitkan sebuah ijtihad dan benar, maka dia dapat 2 pahala Bapak Ibu. Jadi ini mewakili yang 2.
Dan jika salah tetap dapat 1 pahala. Ini mewakili yang 1. Tapi sekarang kan bukan eranya lagi ya Bapak Ibu 1 dan 2. Kita udah sama-sama. Mohon maaf selingannya. Yang berikutnya perbedaan aplikasi skim dan akad. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buka rekening Bank Syariah Mandiri, tabungan atau deposito itu akadnya mudharabah. Kalau di Saudi itu akadnya qard atau pinjaman kebajikan karena dianalogikan kita meminjamkan kepada bank uang itu yang dibalikan juga harus dengan nominal yang sama. Tapi istihad di Indonesia melalui fatwa DSN MUI itu untuk produk tabungan dan deposito akadnya mudharabah atau wadiah. Apa-apa. Ini perbedaan yang masih dalam koridor syar'i, dua-duanya bisa diterapkan. Yang berikutnya upaya dan keseriusan dalam menyatukan perbedaan pendapat. Kita dalam bab jangankan muamalah Bapak Ibu, ketika menerbitkan isbat sidang isbat untuk hari raya pertama Idul Fitri aja kadang beda. Untuk menempatkan mengawali bulan suci Ramadan juga kadang berbeda. Wajar, itu sampai kiamat akan terjadi. Mudah-mudahan suatu saat kita menemukan persamaan dalam keindahan kebersamaan. Yang berikutnya, tantangan kita adalah ketidaksinkronan antara hukum fikih dengan hukum positif Bapak Ibu. Contoh yang gampang. Di dalam hukum syariah dikenal joint ownership Bapak Ibu atau syirkatul milki. Yang itu tidak dikenal di dalam hukum positif kita Bapak Ibu. Dalam hukum positif kita, BPKB atau sertifikat rumah pasti atas nama nama orang, satu saja. Tapi di dalam hukum syariah memungkinkan joint ownership atau syirkatul milki. Ya, itu perlu disinkronis. Dan itu tantangan selanjutnya. Next slide. Bapak Ibu, Bank Syariah kita sama-sama sudah mafhum. Apalagi ini Bapak Ibu dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM ya. Bahwasanya bank itu adalah lembaga intermediasi yang diberikan kewenangan untuk menghimpun dana Bapak Ibu dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kalau Bank Syariah atau dalam bentuk kredit kalau bank konvensional berdasarkan prinsip bunga. Kalau kita berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli serta jasa-jasa. Maka itu bedanya Bank Syariah sebagaimana didefinisikan nomenklatur yang sudah disepakati di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan itu termasuk bank umum syariah dan juga bank pembiayaan rakyat syariah. Next slide. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa legal standing kita itu sudah sangat kuat. Undang-undang tentang perbankan syariah juga sudah di-state dan diresmikan sejak eranya Pak SBY jadi presiden, yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Jadi jangan pernah ragu bahwa operasional bank syariah di kita memiliki legal standing yang sangat kuat. Next. Bank Syariah Bapak Ibu visinya baik dan mulia, yaitu apa? Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqomah. Ini tidak mungkin terwujud kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu tentunya menjadi nasabah BSM baik dana maupun pembiayaan supaya survival konsep itu melekat di semua industri bank syariah sehingga asumsi going concern dalam sebuah bisnis itu melekat di kami. Jadi kalau tanpa dukungan Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu termasuk influencer formal ini, kalau kami supplier formal, karena memang ada supplier informal, sebagaimana Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah, itu adalah supplier informal. Kalau kami, supplier formal. Bapak Ibu yang bagian daripada pemerintahan dan regulator, itu sebagai influencer formal. Misinya baik sekali, yaitu apa? Pengembangan perbankan syariah yang kompetitif. Bapak Ibu mungkin bertanya, kok lebih mahal ini dari bank konven kalau ngambil pembiayaan rumah di bank syariah? Mohon dicek kembali Bapak Ibu. Biasanya kalau di bank konven itu floating bunganya. Jadi 3 tahun pertama fix, tapi tahun keempat dan seterusnya Bapak Ibu tidak pernah bisa mempredik berapa rupiah yang harus dikeluarkan dari kantong Bapak Ibu untuk membayar kepada bank konven sebagai kreditur. Tapi kalau Bapak Ibu ambil pembiayaan rumah atau mobil di Bank Syariah Mandiri, itu fix sampai 15 tahun bahkan. Jadi angsuran tiap bulan 3 juta itu akan sama sampai jatuh tempo. Tidak akan berubah naik. Berubah turun mungkin, tapi kalau naik nggak boleh secara syariah. Maka itu
bank syariah insya Allah lebih kompetitif Bapak Ibu, efisien dan mengembangkan prinsip kehati-hatian serta mampu mendorong sektor real melalui kegiatan berbasis bagi hasil untuk mendorong apa? Pertumbuhan perekonomian negara. Next slide. Nah, Bapak Ibu, apa itu? Daripada cita-cita yang mulia itu, pertama bank syariah adalah financial deepening Bapak Ibu. Kenapa dikatakan kita memiliki sasaran pengembangan bank syariah untuk financial deepening untuk ekonomi nasional? Karena ada beberapa layanan di bank konven yang tidak boleh, yang itu hanya boleh dijalankan di bank syariah. Ya, seperti gadai. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menemukan produk gadai di perbankan konvensional. Yang itu hanya ada di perbankan syariah tentunya. Jadi Bapak Ibu, financial deepening adalah kita mengisi gap yang tidak bisa diisi oleh bank konvensional, salah satunya gadai itu sendiri. Lain halnya, Bapak Ibu kalau taruh deposito di kami, taruh tabungan di kami, taruh giro di kami itu kan dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Maksimal nominal yang dijamin 2 miliar kan Bapak Ibu. Kalau di bank konven itu juga berlaku sama, tapi kita punya diferensiasi dan pembeda. Bapak Ibu kalau punya deposito di Bank Syariah Mandiri, punya tabungan di Bank Syariah sama-sama dijamin oleh LPS maksimal 2 miliar. Tapi kalau di konven maksimal bunganya 6,5%. Kalau di kami tidak ada batasan nisbah bagi hasil berapapun, mau spesial nisbah maupun counter rate, Bapak tetap digaranti. Itu kelebihan kami dibanding bank konvensional Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya special interest rate di bank konven dalam bentuk deposito di atas 6,5 tidak akan digaranti oleh LPS Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu deposito di Bank Syariah Mandiri, buka tabungan di Bank Syariah Mandiri, tetap digaranti oleh LPS walaupun nisbahnya tinggi. Karena memang belum diatur dalam undang-undang LPS Bapak Ibu. Itu kelebihan Bank Syariah untuk Bapak Ibu manfaatkan dengan baik. Yang berikutnya, kita memiliki daya tahan sistem keuangan terhadap economic shock. Buktinya apa? Secara empiris faktual, krisis 98 Bapak Ibu masih ingat ya? Di indikatornya itu kita rupiah sebagai medium of exchange, konsep moneter fiat money kita terdepresiasi sampai level 17.000 pada waktu itu. Dari 2.300. Itu sangat impactful terhadap perekonomian kita, khususnya kewajiban ketika kita impor barang dari luar negeri. Dari 2.300 menjadi 17.000. Bayangin berapa kali lipat Bapak Ibu. Tentunya ini akan mengganggu cash flow perusahaan yang kemudian secara agregat nasional mengganggu sistem ekonomi bangsa ini. Baik secara sistemik maupun sistematik Bapak Ibu. Buktinya apa? Pada waktu itu pasar modal juga lumpuh Bapak Ibu. Pada waktu itu perbankan konvensional itu ditutup 80 bank. 80 bank konven. Kenapa? Konsepnya bunga. Loh, apa hubungannya? Sangat korelatif Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pada waktu itu naruh duit deposito di bank konven misalnya, 100 juta misalnya, dikasih bunga predetermined fixed rate 10% saja misalnya. Waktu itu bunga sampai 60% kan. Berarti setiap akhir tahun Anda akan dapatkan deposito atau tabungan Anda itu menjadi 110 juta. Itu pasti. Predetermined fixed rate Bapak Ibu. Nah, ketika dilempar karena situasi ekonomi makronya tidak kondusif, itu tidak balik. Jangankan pokok, bunga aja nggak bayar. Tapi bankir konvensional kan sudah terlanjur janji kepada Bapak Ibu untuk ngasih bunga di muka, yaitu sebesar 10% atau 20%. Karena dari sisi kiri tidak ditemukan, aset pembiayaan nggak nemu, nggak dapat, macet, maka dia nyolek equity bank itu untuk memberikan bunga kepada Bapak Ibu selaku deposan. Ketika equity bank dicolet-colet yang ibarat dalam tubuh itu sebagaimana darah, maka dia mulai lemes karena modalnya dicolek untuk ngasih bunga kepada deposan Bapak Ibu. Sementara di bank syariah itu tidak dikenal karena konsepnya bagi hasil. Kalau dari sisi kiri nggak dapat, maka tidak ada kewajiban bankir syariah untuk memberikan bagi hasil kepada deposan. Maka equity-nya aman, CAR-nya aman, capital adequacy ratio-nya aman Bapak Ibu. Maka itu tetap survive, itu Bank Muamalat, saudara tua kita waktu itu. 80 bank konven ditutup, karena apa?
modalnya tergerus untuk memberikan bunga kepada para depositan. Inilah bukti kalau konsep syariah memiliki daya tahan sistem keuangan terhadap economic shock. Yang berikutnya, kita memperkuat sektor produktif. Bapak Ibu, bukan hanya consumer produk saja yang kita develop. Bapak Ibu mungkin bisa beli rumah dibiayai oleh BSM, oke. Beli mobil dibiayai oleh BSM, oke. Tapi untuk pertumbuhan modal kerja yang sifatnya produktif itu juga kami lengkapi. Baik itu levelnya business banking, levelnya korporasi maupun wholesale banking itu ada di kami. Jadi lengkap. Yang berikutnya kita juga punya amanah untuk memberdayakan UMKM minimal 20% setahun. Jadi portfolio pembiayaan Bank Syariah Mandiri itu at least 20% harus tersalurkan kepada sektor UMKM sebagai simbol atau indikator economic growth di bangsa ini, di negara ini. Next slide. Berikutnya Bapak Ibu, apa sih nilai-nilai universal yang bisa kami tawarkan buat Bapak Ibu? Nah, pertama nilai keadilan, itu pasti. Kemitraan, keterbukaan, universalitas. Di samping kita punya ciri khas, yaitu apa? Sesuai dengan prinsip syariah. Dalam product development, kami juga memperhatikan market demand. Kalau market lagi butuh apa, kita bikin itu produknya buat Bapak Ibu. Customer centris, bukan sekedar produk centris. Dan nilai-nilai Islam universal yang lain. Kita tawarkan integritas dan lain sebagainya. Next slide. Bapak Ibu, fikih muamalah sudah berkembang dari zaman Nabi, sahabat dan sebagainya, dan sekarang masuk era modern 4.0, maka hadir berdasarkan ijtihad insya'i tadi, Bank Syariah di dunia ini, baik di Indonesia, di Timur Tengah, di Eropa, bahkan di negara-negara lain yang notabene negara mayoritas bukan non-muslim, berkembang itu Bank Syariah. Tantangannya adalah para ulama dan mujtahid zaman ini harus giat dan rajin menerbitkan ijtihad insya'i. Karena zaman dulu nggak ada multi level marketing, ini perlu hukum. Zaman dulu nggak ada capital market, ini perlu hukum. Zaman dulu nggak ada multi finance, kita perlu hukum. Zaman dulu nggak ada mortgage, kita perlu hukumnya. Zaman dulu nggak ada cara pengikatan secara fidusia atau hipotek dan sebagainya. Kita ulamanya memberikan ijtihad. Next slide. Next slide. Nah, ini udah saya sampaikan tadi. Next slide. Terus, Bapak Ibu, apa sih bedanya Bank Syariah dan Bank Konven? Bapak Ibu yang belum buka rekening di Bank Syariah Mandiri, nanti mudah-mudahan setelah paparan ini menjadi ada gambaran dan yakin bahwa kita tuh berbeda dengan Bank Konven Bapak Ibu. Pertama dari sisi landasan hukum. Loh, kok beda-beda? Bedanya kalau landasan hukum positif sama nih kita. In the same field, framework of law sama. Kalau yang konvensional, undang-undang perbankan kita ikut, KUHP kita ikut, POJK, PSAK, ya, PBI kita ikut sama-sama. Tapi yang kita ambil yang tidak diambil oleh Bank Konven sebagai landasan hukum adalah Quran, hadis, ijma dan qiyas. Turunannya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bapak Ibu. Tidak mungkin kita akan temukan di Bank Konven ketentuan internal atau policy Bank Konven itu menggunakan acuannya adalah Quran, hadis, ijma, qiyas ataupun fatwa DSN MUI, itu nggak mungkin. Tapi kalau Bank Syariah wajib. Jadi Bapak Ibu bisa dipastikan seluruh SPO, standar prosedur operasional produk Bank Syariah Mandiri, itu pasti acuannya fatwa DSN MUI yang sudah dipositivisasi melalui Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21, juga POJK, dan juga PBI, dan juga PSAK Syariah. Yang berikutnya, kita Bank Syariah sumber dananya harus yang halal. Jadi kalau memang terindikasi itu dana yang haram, kita akan tolak, reject. Know your customer sama, Konven ada, kita juga ada. Tapi parameter syariah menjadi added value bagi bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Sumber dana dan alokasi harus halal, harus juga thayyib. Organisasi, kita punya Dewan Pengawas Syariah. Kalau di Konven nggak mungkin ada. Siapa DPS? Dia adalah selevel komisaris Bapak Ibu. Main job desk-nya apa? Mengawasi prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah. Jadi semua produk, baik dana, pembiayaan maupun jasa yang di-launching oleh Bank Syariah itu harus komplit dengan prinsip syariah. Yang memastikan itu semua siapa? Dewan Pengawas Syariah Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan khawatir, produk yang kami launching, yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu
baik dana, pembiayaan maupun jasa itu pasti sudah melalui screening Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya dari sisi produk apa bedanya? Kalau produknya sama, produk dana, produk pelemparan dana, ada jasa sama. Yang membedakan mereka berdasarkan prinsip bunga, kita berdasarkan bagi hasil, berdasarkan prinsip jual beli, dan juga berdasarkan prinsip sewa. Makanya Allah bilang wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Prinsip dasarnya kita jual beli, bagi hasil dan juga jasa mereka berbasis based on interest system. Dan setiap transaksi mengharuskan adanya underlying asset. Kalau Bapak Ibu ke bank konven, uang ketemu uang dikembalikan lebih, itu bunga. Kalau Bapak Ibu ke bank syariah mandiri, uang dikonversi jadi barang. Barangnya mana? Kepemilikan prinsip, bukan fisik Bapak Ibu. Melalui apa? Perjanjian kerjasama. Melalui apa? Purchasing order. Melalui apa? Akad wakalah untuk eksekusi akhir sebelum akad realnya atau akad intinya. Itu bedanya kami dengan bank konven. Kemudian dari aspek risiko, semua risiko itu ada Bapak Ibu. Baik di syariah mau di bank konven sama ada. 8 jenis risiko itu melekat sama-sama. Baik di syariah maupun di konven. Cuman di kita plus 2 jenis risiko yaitu bagi hasil dan investasi yang itu tidak wajib dihandle, dikelola oleh bank konvensional. Jadi bank mau syariah maupun bank umum konven yang asetnya minimal 10 triliun Bapak Ibu itu harus mengelola 8 jenis risiko. Kalau syariah plus risiko investasi dan risiko bagi hasil. Dari sisi transaksi pembukuan bagaimana? Kalau konven semua menggunakan accrual basis Bapak Ibu accounting treatmentnya. Kalau di syariah ada accrual basis untuk transaksi yang berbasis jual beli atau menimbulkan utang piutang sebagaimana jual beli murabahah. Dan untuk yang berbasis bagi hasil kita gunakan cash basis yang itu tidak digunakan oleh bank konvensional. Datang cash baru dibuku. Next slide. Bapak Ibu, ini alur sepintas Bapak Ibu mudah dipahami insya Allah ya Bapak Ibu. Kami Bank Syariah sumber dananya yang halal dari Bapak Ibu insya Allah ya. Insya Allah Bapak Ibu tidak ada hasil dari pendapatan judi ya. Maksud sih judi atau hasil pendapatan yang ilegal atau money laundry atau apa. Kalaupun ada nanti tercapture di Know Your Customer Checklist. Enhanced due diligence kami akan mengcapture transaksi nasabah itu mencurigakan atau tidak, itu akan terindikasi terima oleh kami. Jadi sumber yang halal, kemudian dengan bagi hasil yang halal, dikelola juga secara halal. Kenapa dikelola secara halal? Karena sesuai prinsip syariah. Apa acuan prinsip syariah kita? Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan kami juga tunaikan zakatnya, sedekahnya, di samping kewajiban kepada negara berupa pajak. Jadi makin tinggi profit yang kami peroleh, pajak kami kepada negara juga makin tinggi. Alhamdulillah, profit atau contribution margin Bank Syariah Mandiri itu meningkat. Kemarin itu 1,275. Alhamdulillah. Pajaknya meningkat, zakatnya juga meningkat. Jadi selain core business activity, kewajiban kepada negara kita tunaikan berupa pajak, kewajiban kepada Allah yaitu berupa zakat, philanthropy activities kami juga tunaikan Bapak Ibu. Next slide. Next slide. Nah, Bapak Ibu ini alurnya sepintas. Jadi dana Bapak Ibu dalam bentuk dana pihak ketiga yaitu giro tabungan deposito kami himpun menggunakan metode pooling of fund approach ya Bapak Ibu ya. Jadi kami tampung kemudian kami salurkan dalam bentuk pembiayaan baik yang berupa jual beli bagi hasil maupun sewa ya. Dan Bank Syariah samping itu selain itu adalah kita harus sesuai dengan maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah Bapak Ibu? Tujuan diturunkannya syariah yaitu apa? Menjaga agama, menjaga pikiran atau akal sehat, menjaga harta, keturunan, dan juga menjaga lingkungan dan kehormatan. Bapak Ibu boleh cek, tidak ada di kami alokasi atau aset allocation pembiayaan maksud saya yang bertentangan untuk dengan AMDAL misalnya, nggak ada. Atau nyerempet-rempet tidak mendukung pemeliharaan terhadap agama, insya Allah tidak ada. Atau kami membiayai khomer yang itu merusak akal sehat, insya Allah tidak ada. Atau membiayai sesuatu hal yang merusak lingkungan, itu pasti juga tidak ada. Jadi sesuai dengan maqasidus syariah. Karena kami orientasinya bukan cuma profit oriented,
tapi juga people empowerment, people prosperity atau kesejahteraan pegawai, dan juga planet. Kita harus jaga environment. Jadi people, profit, dan planet kita jaga itu di dalam aktivitas perbankan bank syariah, khususnya dalam lending activities atau financing activities. Next. Bapak Ibu, ini sekilas tentang beda bagi hasil dengan bunga. Sama-sama persentase. Bunga kan persentase ya Bapak Ibu ya, sama. Bagi hasil juga persentase. Cuman persentasenya kita dikalikan atas gross atau net revenue bank yang absolut amount-nya belum bisa ditentukan. Kalau bunga dikalikan dengan bunga uang yang dipinjam maupun uang yang disimpan. Sesimpel itu beda pertama. Beda kedua, besaran bagi hasil akan mengikuti sesuai dengan gross revenue atau net revenue-nya bank. Sementara bunga mau bisnisnya booming atau defisit ataupun lagi resesi, itu sama sesuai dengan yang dijanjikan. Karena bunga sifatnya predetermined fixed rate. 10% ya tetap 10%. Walaupun income banknya itu meningkat berkali-kali lipat atau turun drastis, tetap Anda dapat bunga 10%. Tapi kalau bagi hasil sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Berikutnya, bank menanggung potensi risiko kerugian untuk akad yang berbasis bagi hasil. Kalau di bank konven tidak menanggung potensi kerugian. Yang berikutnya, eksistensi konsep bagi hasil tidak ada yang meragukan. Seluruh agama, bahkan bunga itu diharamkan oleh seluruh agama, termasuk Kristiani. Dalam Bible-nya itu mengharamkan bunga Bapak Ibu, termasuk kitab suci Hindu dan Buddha, Konghucu, Talmud, Zabur, itu semua mengharamkan bunga. Jadi sebenarnya keharaman bunga bukan hanya saja di Quran, tapi juga dituangkan di dalam kitab suci agama lain. Jadi kita sebenarnya ini kebenaran bersama, barang universal, bukan sesuatu yang eksklusif. Umatnya saja yang kadang-kadang khilaf, masih suka makan harta riba atau bunga. Next slide. Next slide. Bapak Ibu, ini sekedar simulasi. Kalau Bapak Ibu taruh deposito di kami untuk 10 juta jangka waktu 1 bulan dan nisbah bagi Bapak Ibu 57 dan bagi Bank 43, berapa bagi hasilnya? Pertanyaan. Maka dijawab 10 juta nominal depositonya dibagi dengan saldo deposito jangka waktu 1 bulan yaitu 950 juta misalnya, dikalikan 30 juta. 30 juta itu apa? Pendapatan yang diperoleh untuk deposito untuk tenor 1 bulan. Kemudian dikalikan nisbah Bapak Ibu, keluarlah angka 180.000. Tapi kalau Bapak Ibu taruh di bunga di deposito bank konven 10 juta nominal depositonya, dikalikan saja sebulan 31 hari katakan, terus dibagi 365 hari, itu pengalinya setahun acuannya, dikalikan bunga 20% misalnya, keluar angka 169.863. Sesimpel itu. Jadi memang beda, cara menghitungnya juga beda. Next slide. Bapak Ibu, ini hanya snapshot sekilas bahwa alhamdulillah berkat dukungan Bapak Ibu, payroll Bapak Ibu di kami ya, deposito tabungan Bapak Ibu, giro Bapak Ibu di kami itu menjaga stabilitas growth aset perbankan syariah. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum buka rekening, nanti kalau buka insya Allah growth-nya makin meningkat di bank syariah. Siapa lagi kalau bukan kita. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa lihat tuh angkanya Bapak Ibu ya, growth-nya aset perbankan syariah lebih tinggi dari bank konven. Itu yang syariah tuh yang hijau Bapak Ibu ya. Yang perbankan konven itu yang warna biru, Perbankan nasional yang warna apa itu biru tua ya gitu. Jadi seperti itu. Untuk pembiayaan kita masih relatif lebih kecil dibanding bank konven. Itu bukti penyaluran kami belum begitu maksimal karena kami perlu disupport Bapak Ibu. Mohon pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri ya, supaya nanti FDR-nya, financing to deposit ratio kami juga meningkat gitu. Kemudian lain-lain sebagaimana data terlampir Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Next slide. Nah, Bapak Ibu, untuk CAR kita ada di berapa itu? 20,36%. Perbankan konven itu ada di 21,74%. 21,79. Perbankan nasional ada di 21,7. Financing to deposit ratio kita masih di bawah bank konven, perlu dukungan Bapak Ibu untuk penyalurannya.
NPF gross, alhamdulillah Bank Syariah jauh lebih baik secara ini lebih baik daripada perbankan nasional, yaitu ada di 3,43. Kemudian untuk BU per PO alhamdulillah kita lebih hemat, lebih efisien. Next. Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh selaku area manajer Jember, kami di perbankan nasional secara aset itu ada di ranking 16. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya. Ini semua atas kontribusi Bapak Ibu juga. Disusul saudara kami BNI Syariah ranking 29. Untuk DPK, dana pihak ketiga, Giro Tabungan Deposito, kami ranking 11. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Disusul saudara kami BNI Syariah ranking 25 dan Muamal 26. Untuk tabungan kami ranking 6 nasional. Luar biasa. Pertama BRI siapa yang nggak kenal? Bank paling lama di bumi Indonesia. Outletnya sampai RT RW ya kasarnya ya. Ada semuanya. Itu terbesar ya Bapak Ibu ya. Ya, BRI. Kemudian ada BCA, bawahnya Mandiri, induk kita, BNI 4, CMB Niaga 5, BSM nomor 6. Alhamdulillah. Disusun BNI Syariah saudara kami ranking 12, Muamalat 20 dan BRI Syariah 24. Kemudian untuk pembiayaan kita ada di ranking 16, BNI Syariah dan BRI Syariah ranking 28 dan 29. Untuk CM laba rugi kami nomor 21 tahun kemarin ya. Nomor 21 dari seluruh perbankan nasional ya. Itu per Maret, mohon maaf, bukan tahun kemarin, per Maret tahun 2020 per Maret ya. Ranking 21, sementara BNI Syariah saudara kita ada di ranking 26. Bapak Ibu, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.